Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Kali ini kita kedatangan project skinning carbon Kevlar untuk single seater ya, motor CBR 150 OLD. Untuk kondisinya nih single seaternya buatan nggak tahu buatan siapa. Di sini kita cuman disuruh sama ownernya untuk skinning carbon Kevlar. Untuk step pertamanya kayak biasa di sini kita memakai resin epoxy dengan perbandingan 1:2. Satunya hardener dan duanya resin. Terus di sini kita juga pakai sedikit aerosil agar si resin lebih kental sedikit. Oke, kurang lebih setelah 2 jam kita diamkan si resin ini dia sudah agak mengering, jadi setengah kering tapi belum sampai kering banget, atau biasa disebut itu teki atau kayak lem ya. Ini tahap yang penting untuk kita penempelan serat karbon Kevlarnya. Kenapa harus kita diamkan? Itu yang pertama itu mempermudah pemasangan, yang kedua juga agar si resinnya nggak naik ke permukaan karbon atau si serat karbon Kevlarnya. Untuk penempelan serat karbon Kevlar itu usahakan jangan terlalu diminim jarak tepi luar ya. Usahakan kita beri space tuh kurang lebih 1-2 cm. Kenapa kita lebihin itu biar nanti bisa kita kelipat ke dalam terus kita lem ya. Jadi si serat karbon itu nggak bakal ngangkat atau gampang kekelupas. Terus nanti waktu kita ngegunting ngerapin pinggirannya itu dengan cutter itu biar nggak terlalu susah. Oke, setelah dirasa posisinya pas di sini kita gunting lalu kita lipat ke dalam untuk si serat karbonnya, lalu kita rapatkan dengan lem. Setelah itu kita diamkan kurang lebih 1 hari 1 malam agar si resin dasarnya itu bisa mengering dengan baik, dan kurang lebih hasilnya kayak gini setelah kita diamkan 1 hari 1 malam. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke proses pengocoran dengan resin. Untuk resin kayak awal tadi kita tetap pakai epoxy resin dengan perbandingan 2:1, yaitu 2 resin dan 1 hardener. Untuk brand resinnya kita di sini pakai brand dari Fusion. Kenapa pakai Fusion ya, karena kita biasa pakai brand ini. Terus ini juga minim bubble, jadi untuk resiko kegagalan lebih minim. Oke cuy, ini kita masuk ke proses pengecoran yang pertama. Untuk pada project kali ini kita akan melakukan proses pengecoran kurang lebih sampai 5 lapis. Kenapa 5 lapis? Ya biar hasilnya rata dan gak bergelombang. Terus untuk jeda tiap lapis itu kurang lebih kita beli space waktu kurang lebih 4-5 jam untuk per pengecoran. Lalu diusahakan untuk pengecoran lapis 1, 2, 3 sebelum diamplas kembali itu kita lakukan secara tipis-tipis aja. Kenapa? Biar nanti waktu kalian proses pengamplasan atau sanding itu kalian nggak terlalu buang-buang tenaga. Jadi itu sebenarnya proses metode hemat, terus juga irit tenaga. Dan kurang lebih hasilnya kayak gini setelah kita lakukan 3 kali pengecoran. Ini udah mulai rata tapi masih harus kita sanding. Terus buat kalian yang nanya mungkin ya, di proses keberapa sih untuk sanding? Di sini untuk sanding itu kita tergantung dari medianya aja. Jadi bisa di lapis kedua kita sanding atau bahkan di lapis pertama pun bisa langsung kita sanding. Dan di sini kita masuk ke proses sanding. Untuk sanding di sini kita memakai amplas dengan grit 150, grit kasar. Di sini untuk amplasnya kita amplas layang aja. Kenapa kita amplas layang? Karena setelah ini pun bakal kita resin kembali. Jadi di sini amplas layang aja biar si motif karbon Kevlarnya itu nggak
ke amplas. Oke cuy, kurang lebih kayak gini setelah kita amplas lalu kita keringkan. Di sini masih banyak yang belentong-belentong, bolong-bolong. Ini nggak apa-apa, nggak usah panik karena habis ini bakal kita lanjut proses pengecoran. Untuk proses pengecorannya di sini kita masih sama kayak tadi, pakai apa namanya itu, epoxy resin ya dari Brand Fusion. Untuk proses kali ini kita lakukan ditambah dengan aerosil. Mungkin banyak pro kontra lagi ya, kenapa di sini kita pakai aerosil. Mungkin banyak yang beranggapan nanti bakal resinnya hasilnya butek atau apalah gitu, tapi kalau menurut pengalaman kami itu nggak kayak gitu, asalkan kalian takaran si aerosilnya itu kalian benar. Ini juga mengirit dalam pemakaian si resinnya, jadi nggak banyak yang terbuang sia-sia. Setelah kita diamkan kurang lebih 1 hari 1 malam, ini kita udah masuk ke proses pengecoran yang kelima. Sudah selesai proses pengecoran yang kelima. Lalu kita di sini kita haluskan kembali dengan amplas grade yang lebih rendah. Di sini kita pakai grade dari 360, terus grade 400, dan terakhir di grade 600. Untuk amplas di sini kita boleh agak sedikit ditekan, tapi pastikan media tetap rata. Oke, dan hasilnya kayak gini setelah kita beres amplas atau kita siap amplas ya. Ini media udah mulai rata dan kita akan masuk ke proses pengekliran. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke proses pengekliran itu kita bersihkan dengan tecloth atau kain microfiber agar tidak mengganggu dalam proses pengekliran setelah ini. Oke, ini kita sudah masuk ke proses pengekliran atau finishing ya. Sebenarnya dalam proses skinning karbon Kevlar itu kita bisa lakukan finishing dengan clear atau kita bisa lakukan finishing dengan poles. Tapi untuk finishing poles itu untuk biayanya jauh lebih mahal. Oke, untuk clear kali ini kita memakai clear HS dengan perbandingan 2:1. Terus untuk prosesnya kita di sini kita lakukan secara kabut tipis-tipis dulu untuk di layer pertama. Untuk pengekliran di sini kita melakukan sebanyak 2 lapis dengan jeda masing-masing lapis kurang lebih 30 menit per layernya. Dan kurang lebih hasilnya kayak gini. Untuk pet looknya dapat dan eye catchingnya juga dapat. Setelah ini kita bakal wrapping, terus kita masukin kardus, lalu kita bakal kirim balik ke yang punya, terus bayaran. Oke, kurang lebih kayak gitu dulu untuk video kita kali ini. Thank you udah nonton video ini. Silahkan tinggalkan kritik, saran, dan komentar yang membangun. Kalau ada pertanyaan bisa kalian WA atau DM aja ke Instagramnya. Thank you udah nonton video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.